Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Saputro dengan NIM G002411 dari kelompok B8. Pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan yang ketiga atau yang terakhir dari blok 1.3 ini. Jadi skenario dari laporan tiganya ini adalah Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang terakhir, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Yang pertama itu perbedaan dari jejunum dan ileum. Jadi yang A ini itu adalah jejunum dan yang B itu adalah ileum. Jadi perbedaannya yang pertama di jejunum itu letaknya itu di regio umbilicalis. Sedangkan kalau yang ileum itu letaknya di kanan bawah cavum abdomen pelvis. Lalu yang kedua itu dari warnanya. Kalau yang jejunum itu merah gelap, sedangkan yang ileum itu dia itu pink muda. Lalu yang ketiga diameternya itu diameter dari jejunum itu sekitar 2-4 cm. Kalau yang ileum itu 2-3 cm. Lalu yang terakhir yang selanjutnya itu vaskularisasinya. Kalau yang jejunum itu banyak vaskularisasi. Yang ini sedikit. Nah, ileum. Lalu selanjutnya vasa recta. Dari vasa rectanya yang ini vasa recta dari jejunum itu lebih panjang. Sedangkan yang ileum vasa rectanya lebih pendek. Nah, lalu dari arkadesnya itu yang sebelah sini. Dia itu kayak hanya 1-2 tingkat. Kalau yang ileum itu dia itu lebih banyak
dan juga bersusun. Kemudian lanjut ke strukturnya kolon. Jadi kolon ini ada 4. Jadi kolonnya ada 4. Jadi ada kolon transversum, kolon ascendens, kolon sigmoideum, sama satunya ada kolon descendens, tapi akan dijelaskan di gambar selanjutnya. Jadi yang pertama itu ada kolon ascendens. Kolon ascendens ini yaitu di atas cecum di sebelah sini, di atasnya. Itu sampai permukaan inferior dari lobus hepatis dexter. Hepatis dexter. Nah, di sini. Ini tadi yang descendens sebelah sini. Nah, lalu yang ascendens ini, dia itu di bawah koste 9 sampai koste 10. Dia itu vaskularisasinya ada arteri ileokolika sama arteri kolika dextra. Ya, di venanya itu ada vena bermuara di vena mesenterica superior. Terus inervasinya itu nervus, yang simpatis itu nervus splenincus minor. Sama kalau yang parasimpatasnya itu nervus 10. Terus selanjutnya itu adalah kolon yang transversum, yaitu dari mulai flexura polydextra sampai yang sinistra. Nah, yang flexori yang sebelah sini tuh, yang flexura polydextra itu lebih tinggi. Oh, yang sinistranya itu yang lebih tinggi, karena kalau misalkan yang dextra dia itu terdesak oleh hepar. Heparnya di sebelah sini. Jadi terdesak oleh hepar. Nah, jadi vaskularisasinya di kolon transversum ini, arterinya itu dari 2/3 proksima. Ada arteri kolika media, cabang, arteri mesenterika superior. Kalau yang 1/3 distal, itu ada arteri kolika sinistra, cabang, arteri mesenterika yang inferior.
Terus venanya itu ada vena mesenterica superior dan vena mesenterica inferior. Terus yang inervasinya, yang simpatis itu ada nervus. Simpatis itu yang 2/3 proximal. Ada nervus pancreaticus minor sama nervus splenolumbalis. Kalau yang parasimpatisnya itu di 23 proximal. Dua tiga proximal itu ada nervus 10. Kalau yang 1/3 proximal, 1/3 distal, itu ada nervus planici pelvici. Nah, lalu kita lanjut ke kolon sigmoideum. Kolon sigmoideum ini kolon yang terletak di fossa iliaca. Dia ini berlanjut ke rektum setinggi korpus ini 3. Nah, vaskularisasinya kalau yang arteri itu ada arteri kolika sinistra, arteri sigmoidia, cabang arteri mesenterica yang inferior. Nah, lalu venanya itu ada vena sigmoidea. Nah, inervasinya ada nervus splenolumbalis sama nervus splenici atau pelvici. Lalu yang terakhir ada kolon descendens. Jadi kolon descendens ini terletak di kuadran kiri atas dan bawah, yaitu berjalan ke bawah dari flexura polisinistra sampai ke pinggir pelvis. Jadi dari sini. Vaskularisasinya, yaitu arterinya ada arteri kolika sinistra, arteri sigmoide.
Nah, venanya itu ada venanya itu bermuara ke vena mesenterica inferior. Nah, lalu untuk inervasinya yang simpatis itu nervus splenolimbalis dan juga yang parasimpatisnya spandiki atau pelvic. Lalu untuk yang terakhir itu pertanyaan terakhir feses itu ada di rektum. Yang berkaitan dengan rektum. Nah, rektum ini berlanjut ke inferior sampai anal kanal di bawah koksi. Nah, pengantungnya itu disebut mesorektum. Nah, rektum ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu rektum proprium sama kanalis analis. Ya, di rektum ini di sini ada lubang anusnya. Terus di sini sebelah sini ada pars subcutanea. Terus ada pars superficialis sama pars profunda. Nah, ini tuh termasuk dari musculus uh, pinter ani externus. Terus di sini tuh ada linea anocutanea sama linea pectinea. Terus di sini yang musculus levatornya itu terdiri dari musculus iliococcygeus, musculus dan musculus purborectalis sama yang terakhir musculus pinter ani internus atau yang otot polos. Sekian laporan ketiga atau terakhir dari blok 1.3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.